dari panasnya api itu timbullah sifat hiqid yang disebut orang bahasa Banjar adalah bamukut. Bamukut itu adalah api di dalam, di luarnya kada kelihatan api. Kadang-kadang kukusnya pun tidak kelihatan. Tapi kalau kita berjalan ke satu tempat yang di dalamnya mukut, maka kegusangan batis kita. Artinya lamun kita mendekati, menemani, mengawani, tahu kita asal lukutan baparaknya. Dendam inilah yang selalu membesmi iman. Al-ghadabu yufsidul imana kama yufsidul khallul asala atau kama. Api yang di dalam hati itu, api yang menjadi unsur panas yang ada di dada sampai ke otak manusia itu adalah merusak iman sama sekali. Maksudnya merusak iman yang sempurna. Yufsidul iman al-kamil. Imannya itu tidak lagi sempurna. Ada yang mengatakan rusak sama sekali semua imannya, karena al-iman situ adalah jenis iman. Karena orang yang bersifat dendam di hatinya ini timbul daripada unsur badannya tadi, yaitu panas, api. Maka dia marah kepada siapa? Yang dimarahinya siapa? Marah kepada istri. Istri itu tidak berdaya upaya. Yang dimarahinya gerak istri atau diamnya istri, sedangkan yang membuat diam dan gerak istri itu siapa? Jadi yang dimarahnya itu adalah zat Allah Ta'ala. Disinilah alasan orang yang mengatakan dendam itu membesmi iman sama sekali. Karena yang dimarahi dia, yang ditantang dia adalah Allah Khaliqu kulli syai'. Maka kita manusia ini pasti ada yang empat itu. Unsur manusia memang empat. Oleh sebab diwajibkan kita sesudah akil baligh menuntut ilmu, mengenal diri. Mengenal diriku ini hamba makhluk ciptaan. Apa unsurnya empat? Mana yang membahayakan? Yang selalu berani menentang Allah, bahkan menganggap dirinya adalah Allah, tukang tentukan. Apa? Yaitu terjadi dari dua itu, api dan hawa, api dan angin. Ngaji pulang dua lelawanannya, inilah sifat-sifat mahmudah timbul dari yang dua ini, yaitu adalah bumi tenang, air adem, dingin. Nah, jadi yang diikutin adalah bumi dan air. Yang diperangi, dibesmi, dihabiskan adalah unsur api dan unsur hawa, nafsu, angin. Api sudah mulai menyala di perepen. Datang angin, tambah jadi. Jadi inya tuh betatulungannya sepupu sekali aja tuh antara si angin lawan si api itu. Ini semua manusia kecuali nabi-nabi, rasul-rasul. Itu lain, maksum. Kalau lain dari nabi, lain dari rasul, yang empat ini ada. Oleh sebab itu disuruh menuntut ilmunya, mana yang dua ini cagar neraka hidup-hidup, mana yang surga hidup-hidup. Dua neraka hidup-hidup, yaitu sifat api dan sifat apa? Hawa itu tadi. Nah, inilah nang hendaknya kita supaya tahu kita kalahkan nang dua ini, sebab ini neraka hidup-hidup. Baik kita itu hidup secara individu, artinya perseorangan, atau secara bergaul bermasyarakat.
Yang di bawah itu jangan sampai empat-empatnya, hanya dua aja. Kalahkan dua, diberi kekuasaan yang dua. Orang yang sakit kalau memakai sifat adem, memakai sifat bumi, Masya Allah, yang sakit itu selalu ditangisi oleh orang lain. Karena apa jadi ditangisi? Karena surganya orang lain, atau dibilang malaikat Ridwan yang sedang sakit ini. Sebab akhlaknya itu adem, akhlaknya itu tumakninah wal waqar, tenang. Begitulah bumi dan air. Tapi kalau orang yang sakit itu tadi adalah orang sifatnya api, ditambah lagi api yang bernyala-nyala terus karena tiupan hawanya, nafsunya, maka orang apabila dia mati mengucap alhamdulillah, mati neraka. Neraka mati, api pajah. Ujar Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, wa fi anfusikum afala tubsiruni. Di dalam diri kamu itu pikirkan betul-betul jalan untuk menuju aku. Kalau tafsir begitu, bacaan begitu kiraat. Wa fi anfusikum afala tubsiruna, ay afala tubsirunaha. Diri kamu itu pikirkan apa asalnya, dari apa, sehingga kalau sudah tahu diri itu ciptaan, niscaya kita itu akan tersirat di dalam hati kita penciptanya. Disitulah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Sumber daripada sifat mazmumah adalah dua, yaitu unsur api dan unsur hawa. Sumber sifat mahmudah yang membawa surga dunia akhirat dua juga, adalah bumi dan air. Ini kata bagadoh nih guru kasih apa ke orang sugih, orang susah kah? Apabila lain pada nabi, lain pada rasul, nang ampat ini ada. Tinggal lagi seluruhnya menuntut ilmu wajib. Jangan sampai api itu ditonjolkan, jangan sampai hawa itu mengipasi api. Tetapi api itu bisa dipajahi dengan angin. Seperti lampu kita kipasikan padam. Begitu juga diadu nang dua ini. Tatkala marahnya datang, ya kan? Marahnya datang, maka marah ini ditujukan kepada si hawa. Yang kita marah itu hawa kita sendiri. Yang kita marah itu nafsu kita. Jadi dua itu dijimainakan. Artinya nang dua itu aja diadu. Jadi kita sebagai apa? Manajernya aja. Wasitnya aja disuruh ini pasukan ini kesebelasan, artinya apa? Si hawa diadu dengan kesebelasan api. Marah itu kepada nafsu kita. Nah, itu nafsu kita yang dimarahi. Kalau marah kepada istri, itu lain nafsu kita. Nah, ini sudah salah menggunakannya. Semua ilmu, tuntut ilmu pakai. Ilmu mengenal diri ini yang paling diutamakan. Paling diutamakan daripada ilmu yang lain. Karena di dalam kitab disebutkan awwalu awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqanah. Yang paling diwajibkan pertama oleh Allah kepada kita balik berakal, mengenal Allah dengan yakin. Tapi mengenal Allah itu sudah diatur sunnah Allah. Tidak bisa mengenal Allah kecuali lebih dulu mengenal diri. Man arafa nafsah faqad arafa. Kita umur tuha jadi guru.
Lalu sekalinya api nang ditunjulakan lawan angin tadi. Lalu muridnya itu kata kau baparak lawan guru itu kepanasan murid. Bilang mamai terus hari-hari. Mata menceleng, muntung cerincing-cerincing, telinga bagarak kayak kucing. Tangan menampiling. Ya kan? Batisnya bang. Nah itu ini. Nah itu. Bisa mengguling tuh batisnya itu menggunting kalau orang bahasa orang silat itu kan batisnya menggunting. Nah kayak Ram Jalalah rabah murid karena gurunya itu nang menonjol sifat api ditambah lagi angin. Nah ini guru nang penyarikan inilah ini guru bener aja tadi guru bener aja lain pada nabi pengurangnya, lain pada rasul. Oleh sebab itu harus ada ilmunya, ada amalnya. Ilmunya adalah ilmu rahmaniyatullah. Harus mengaji kasih sayangnya Allah. Itu yang dikaji. Supaya sifat api ini tidak menonjol. Angin pun tidak menonjol. Ilmu rahmaniyatullah itu yang dikaji. Oleh sebab itu peraturan orang mengaji hadis nang dilajarakan ke telinga muridnya awal oleh guru nang muhaddis yaitu hadis musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Itu awal yang didengar. Awwalu ma sami'tuhu min syekhi Ar-rahimun yarhamman. Itu tah. Haddatsana syekhi wa huwa awwal. Qala haddatsana syekhuhu Umar wa huwa awwal. Qala haddatsana syekhi wa huwa awwal. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Arhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Samburos. Umurnya ribuan tahun lebih. Jin. Dia sangat gerang karena api menonjol. Maka rakyatnya anak buahnya Samhuris ini suaranya aja Samhuris itu masya Allah kayak petir. Habib Abu Bakar bin Salim Habsyi Basirih masih hidup. Mengambil ijazah ini daripada seseorang yang anum umur daripada beliau. Dibari ijazah itu Torik Samhuris. Abu Bakar mau ketemu lawan Samhuris. Begitu datang Samhuris menjawab salam Abu Bakar rasa telinga rasa kepacul rasa rabit. Hanya wa alaikas salamnya aja, belum urangnya lagi. Suaranya harap benar. Lalu ketemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi muridnya. Rasulullah mengatakan hadis awal. Samhuras ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Arhamu man fil ard yarhamuhumus sama. Maka Samhuras mengamalkan isi itu hadis yang isinya adalah bukan Samhuris lagi, bukan Samhuras lagi, tetapi ini bukan namanya menjadi rahmat Allah taala. Maka rakyatnya semua bahagia, cinta kasih kepadanya. Sehingga menjadi aulia Allah, menjadi rawi hadis, langsung mengambil dari Rasulullah. Samhuris mengijazahkan hadis kepada Umar Bajunet. Umar Bajunet itu kepada Kashful Anwar. Kashful Anwar kepada Guru Salwani Abdan. Sya'rani dan Saman Mulia kepada Zaini Abdul Ghani. Jadi fabaini wa baina Rasulullah thalathatu rijal. Hadal hadis, ada sanad a'la ma yujadu sanad fid dunya. Dengan adanya kita itu membawa rahmat, bukan membawa laknat. Berarti api sudah enggak ada lagi di hati kita. Berarti angin nafsu itu enggak ada lagi. Hanya kita itu kepada orang membawa adem seperti air, membawa bumi tenang. Buktinya tidak ada orang yang berkurang datang kepada kita, bahkan orang bertambah. Kalau kita sakit, semua orang nangis. Kalau kita pindah, semua orang ingin pindah. Kalau kita mati, semua orang mau mati.
Kenapa? Karena dibawa sifat itu tadi, air dan tanah. Semua lapisan cinta kepada tanah, semua lapisan cinta kepada air. Binatang menghajatkan tanah, binatang menghajatkan air. Paham? Semut menghajatkan tanah, diambilnya, diprosesnya menjadi munggu. Jin ikut di dalamnya, dalam tanah dari munggu nang bahantu. Nah, apa meka belah mika monggo. Air dihajatkan oleh binatang, air dihajatkan oleh mobil, air dihajatkan oleh segala macam. Jadi pahajatan orang. Alangkah bahagianya orang yang bersifat air dan bumi. Hidupnya tidak sendirian. Di mana dia, di situ orang. Jangankan manusia, Allah pun kepada orang-orang yang bersifat demikian sudah namanya Rahman dan Rahim. Orang yang bersifat Rahim, apa kata Allah? Rahim itu mushtaqun minar Rahman. Man wasalaki wasaltuh, wa man qata'aki qata'tuh. Tuhan bilang sama Rahim. Ada yang maknakan Rahim itu perut ibu, ada yang maknakan Rahim itu sifat kasih sayang. Kasih sayang ini ialah sifat bumi. Bumi tidak pernah membalas jahat kepada orang. Ditabuk orang, diherai orang, dijual orang, kalau pangnya kena nyawa. Sudah membalas. Kada ada sifat membalas. Balasannya adalah dengan hasil bumi. Nang menabuk, nang membalik-balik, sekalinya dibalas dengan biligum. Ya gumbili. Kada gampang. Hak miliknya si bumi, orang yang di dalam perutnya ditabuk dengan traktor, alat macam-macam. Buminya itu tidak dikembalikan, diratakan, namun isinya berliannya diambil orang, dia enggak ngeluh. Kalau penglapor sama Allah, ya Allah celakakan orang itu karena milik saya. Itu permata diambilnya dan saya tidak diratakannya. Tidak. Diam, tumakninah. Cocok lamun sering Tuhan sebut bumi di sana. Arda dalulan, arda firashan, kal firash bijabi'il manyamani fi kullin. Dalulan, apa aja nunduk, nurut, ngikut. Famshu fi manakibiha. Arda dalulan, arda mihadan, arda firashan. Coba kalau kita mikir di Cempaka, tenang, enggak lihat perempuan, enggak dengar suara radio, enggak ada TV apa-apa, tenang. Mulai sore jam 5:30, sholat maghribnya di luar, di tangga itu, sampai jam 9 makan, terus sambung lagi sholat, keluar jalan-jalan, tafakkur la ilaha illallah. Enggak terasa jam 3, baru ingat sama ibunya si anak. Memang jam 3 itu adalah jam yang makbul, suratul akhir. Siapa minta ampun diampuni, siapa minta sembuh disembuhkan, kan begitu. Ala kadaan, siapa minta Masya Allah. Apalagi di tengah hutan yang jarang manusia masuk di sana, kecuali orang-orang yang betul-betul fakir dan miskin.
Kalau orang yang tidak fakir dan miskin tidak bakal masuk ke tempat itu. Seperti ya hutan juga ya. Hutan di situ nang isinya burung, tikus. Masuk di sana jam 9 sampai jam 2, jam 3 malam, siapa yang datang? Malaikat yang datang. Sebab di situ tidak ada kemungkaran. Di situ kita hubungan sama Allah Subhanahu wa taala langsung siarannya. Gak pakai satelit. Kalau di rumah masih ada lagi atapnya, subhat ininya apa macam-macam. Kalau di kampung boleh jadi di situ ada orang macam-macam. Kembalilah ke sana, menyampung burung. Misalnya kisah menjaring, padahal bukan itu. Karena ini adalah syariat, fikih, tapi yang penting isinya. Allah tidak memandang jaringnya, tidak memandang burungnya, tidak memandang tidak menang itu. Wa inna ma yanzur ila qulubikum, ada wa ila niyatikum. Manusia mandang zahirnya, Allah pandang batinnya. Kalau sudah kita tidak lagi memandang manusia, hanya Allah, memandang hati, enggak jadi masalah disambati orang APK. Walhasil urusan kita sama Allah. Makhluk ini tidak ada hubungan sama kita. Wala tus'aluna amma kanu ya'malunahu. Kita tidak diproses Allah masalah orang lain. Diri kita sendiri yang akan ditanya Allah. Wala tus'aluna amma kanu, yang lain dari kamu ya'malunahu. Ini yang bakal ditanya. Harus cari jalan bagaimana supaya kita sama Allah ini urusan jangan terlalu banyak. Makhluk dia sama Allah, bukan sama kita. Begitulah orang-orang ahli jibal, orang yang ahli siyahah. Niatnya itu mendekatkan kepada Allah, cari tempat yang di situ jarang orang masuk. Paling orang susah, orang cari iwak malam. Itu orang kaliwat susah sampai malam mestinya tidur, dia bangun untuk mencari pamakan besok hari, minta sama Allah. Tidak mengganggu siapa apa, dia sabar dia. Kalau ditakuni, suanang, puan, pian kagoro, bapak pian goro, burung malam nih, masang jaring. Ikam bapak, ulun goro mencari iwak mah, masang untung-untung, banyamuk tadi sini, kada ada lalu goro nyamuknya. Arti kada ada lalu itu artinya singgah. Kan kalau lalu tuh lalu aja nyamuk. Nah ini. Ya semua, tapi sondar pimpinan nggak bisa, harus ada syekh. Kita kalau sudah ada syekh, HP ojar syekh aja. Tapi syekhnya yang bujur-bujur berjawab tanggung, yang menuntung. Lain urusannya itu. Kenapa orang-orang dahulu itu seperti di Hadramut milih tempat di goha? Goha itu sebetulnya sebentar aja mereka dalam goha, yang ianya di atas goha atau di samping goha, menghirup udara langsung, tidak takut sama ambun, tidak takut sama basah paru-paru karena ambun di waktu malam. Karena apa? Karena dia takut sama Allah, niatnya mau dekat kepada Allah, niatnya taubat kepada Allah. Malam keluar dari rumah masuk di hutan. Kalau masuk begitu aja masih ketahuan orang beribadah, cari jalan untuk menyamarkan diri. Wal yatalaffaf wala yashtaranna bikum ahada, ambil sampung. Jam 3 pulang. Apa hasilnya? Dia sendiri yang tahu. Nanti kalau dia mengajar, lihat kata-katanya, takrir waktu pengajaran. Sebahagian daripada hasil dia dapat malam itu untuk masyarakat umum yang tidak ada tertulis di kitab.
Tapi namun sumbernya Quran dan hadis. Itu ngarannya menanti nafahatul haq. Ala inna lillah fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu laha. Nah ini, jadi kita itu jangan suka memikirkan orang, nanti kita bisa mengumpat orang, bisa mengiktiraf. Yakin wala tus'alun amma kanu ya'malun. Kalau pian memikirkan ulun, mau. Kalau ulun memikirkan pian, mabuk. Jadi kita sing-masing aja wala tus'alun amma kanu ya'malun. Saya akan ditanya Tuhan, sampeyan juga begitu, sama-sama. Masing-masing kita cari jalan. Jalan yang kita cari cuma satu. Jalan untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kepada Allah. Adapun jalannya, tangganya untuk yakin iman meningkat adalah gembira hati. Arai. Wajib kita ini menambah arai. Haram kita itu merubah arai dengan sedih. Sedih itu hukumnya dosa, senang itu adalah surga. Sedih itu neraka, senang itu adalah surga. Cari lingkungan yang menyenangkan, cari teman yang menyenangkan, cari makanan yang menyenangkan, cari udara yang menyenangkan, cari tempat yang menyenangkan, cari amalan yang menyenangkan, cari kitab yang menghibur. Itu aja. Dalilnya Rasulullah SAW bersabda, afala akunu abdan syakura. Orang yang senang, orang itu syukur. Orang yang syukur dekat sama syakur Allah. Dan musuhnya si api, setan, nggak bisa menggoda orang yang senang. Yang orang yang sedih itu yang digodanya bahkan dikuasainya. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Orang yang sedih itulah yang dapatnya setan menguasai. Orang yang senang enggak bakal dia. Jadi kita harus cari teman yang senang. Kalau bisa kita cari teman yang menyenangkan. Sudah senang menyenangkan. Kita juga senang. Paham? Begitu. Dalil kata-kata wali kan cukup sudah. Kalau Quran ada, hadis ada tuh. Jangan tadi apalah akula dan syakura. Perkataan ulama juga ada. Ijma ulama. Apa katanya ulama? Waraqa li mi'rajis sururi liyas'ada. ويريه من آية الكبرى ومن فرض الصلاة الخمس يبلغ مقصدا ولقاب قوسين الحبيب لقد دنا حتى رأى مولا علا وتمجدا وبعين رأس كذا وقلبه فاحفظ بهذا حيث الصح وسددا عنه الأمين لقد تأخر هيبة لما به في النور زج ليشهد إذ قال لا قدمت أحرقت السنة فمقام بالروح حقا يفتدى يا رب أفطر بالصلاة ذاته وأدم على سلام ذاتك سرمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ورقى لمعراج السرور يسعد. Rasulullah itu naik memakai tangga surur. Limi'raj tangga, as-surur. As-surur musyabbahun bil mi'raj. Bijami'il man'ikakan fi kulli. Jadi naiknya iman adalah di gembira hati. Turunnya iman, gembiranya nurun. Hilang gembira diganti dengan sedih, imannya habis. Karena orang yang sedih itu orang yang tidak redha dengan takdir Allah. Syukurnya enggak ada. Kalau orang yang sedih, syukurnya enggak ada sama sekali. Berarti apabila sedih, syukurnya enggak ada, redhanya enggak ada. Apabila tidak redha dengan qada dan qadar, tidak syukur sama nikmat, jangan menyembah saya, kata Allah. Salatnya tiap malam itu tidak diterima Allah.
Dan tidak boleh diam di bawah langit saya, tidak boleh berinjak di bumi saya. Mal'un. Jadi sedih itu kita besmi. Mulai di tahun 97 kita semua memerangi sifat sedih. Mulai itu catat. Saya berjanji tahun 1997 tidak akan bersedih lagi. Saya akan bergembira terus sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah supaya kita meningkatkan iman dan takwa. Tidak bisa takwa meningkat kecuali iman yang meningkat. Karena iman itu adalah imam, takwa itu adalah makmum. Gak usah bicara takwa, iman saja dah. Dan harus tahu iman itu di mana meningkatnya, di gembira. Bagaimana caranya meningkatkan gembira? Tatkala kita bertemu hablum minan nas dengan muha yang senyum. Teman kita senyum, itu sudah gembira dengan gembira. Sudah nyatu. Imannya sudah meningkat. Yang kedua, lidah kita kalau mau bicara, bicaralah masalah kesenangan, nikmat. Alhamdulillah aku malam tadi bisa goreng terbanyak. Jangan sekum, alhamdulillah aku bisa tadi awak berjalan-jalan, aku keliling. Itu yang dibicarakan. Lidah ini cuma yang dibicarakan nikmat. Kalau mbah ketemu yang satunya bilang saya bocoran. Yang satunya saya tinggalkan istri. Nah ini jadi dua-duanya jadi anggota setan, jadi grup iblis, jadi neraka hidup-hidup. Jadi kita harus cari teman yang senyum dan teman yang selalu kata-katanya itu nikmat, judulnya nikmat. Masih banyak orang yang begitu. Masih banyak. Cuman kita kadang-kadang nggak mencari. Kita sendiri juga kadang-kadang muka kita merem. Kata-kata kita ngadu terus. Nah, jadi nggak mau. Sudah berubah. 1997 Februari tanggal sekian, saya berjanji akan memerangi kedukacitaan, akan meningkatkan kegembiraan sebagai syukur kepada Allah. Begitu. Iman meningkat. Tiap kita gembira, masya Allah. Salatul lail dihitung oleh alat penghitung, tek tok tek tok tek tok 100 rakaat. Enggak terasa. Karena dia gembira. Tapi kalau dia makan begitu ya, tambah terus. Tidak tahu kalinya 3 piring. Karena gembira, kenapa ada pipi anak bangkak sudah? Pipi anak bangkak sudah. Senang nggak? Saya gemuk, senang nggak? Nuntung nggak? Awas kalau saya mati gemuk ya, jangan dilepas. Nanti kenapa Pak Guru jatuh? Sebab dia nggak megang, jangan. Gembira itu lebih daripada vitamin. Itu alami vitaminnya, rohani, malaki. Nah, itu. Jadi kita kemana-mana itu cari yang sekira gembira itu meningkat terus, syukur kita terus. Allahumma zidna, wala tangdusna, zidna, wala tangdusna. Gembira, ibadah nggak terasa, makan nggak terasa. Kalau sama-sama gembira, la ilaha illallah. Yang mana laki, yang mana suami, yang mana istri, nggak bisa dibedakan lagi. Wah, wahwal wahidul qahhar. Tapi kalau yang ini sakit hati, nggak bakal ketemu murid sama murid ketemu. Kalau senang tuh masya Allah. Ba'da merat adideh, lezatnya itu meningkat juga.
Iman itu adalah senang, kufur itu adalah syirik, syirik itu adalah sedih. Orang sedih itu syirik. Karena apa? Dia terdinding dengan kekasihnya. Dinding itulah yang menyebabkan orang sedih. Enggak melihat kekasihnya kan sedih. Sedangkan Allah enggak pernah terdinding. Berarti dia mandang yang lain. Syirik namanya. Coba aja mikir. Betul enggak? Mudah-mudahan. Jadi sudah saya berjanji 1997 akan memerangi kesedihan saya. Saya akan ikut mendukung adalah gembira saya. Jalannya kan masing-masing tuh. Amun cagar sedih jangan. Ini neraka hidup. Amunnya gembira tuh walau rezekinya mendadak. Enggak berapa lagi lama akan dapat 10 M. Ada aja. Tahu munnya Tuhan nang berjanjian itu pasta, munnya manusia lipas tuh. Lepas aja. Biar aja kalian masalah itu. Aja diserahkan Tuhan seduniaan, serahkan sidin lawan orang nambah iman, kada merubah imannya. Bahkan imannya meningkat. Orang yang sudah diberi Allah iman, diberinya dunia, dengan adanya dunia bertambah imannya kepada Allah. Bukan mama rusak, tidak. Karena apa? Karena dia sudah yakin bahwa dirinya itu adalah angka 0. Yang satu itu adalah Allah. 0 itu tidak bisa dibaca selama 0 itu didahulukan daripada angka 1. Kalau angka 1 diletakkan di belakang, 0-nya diangkat di depan, 0 tidak ada artinya. Tetap orang nyambat 1. Tapi kalau satuan didulukan, 0-nya dijudikan, namanya 10. Tambah lagi 01, 100. Manusia laki-laki punya Allah. Allah diandaknya di depan, artinya di depan maksudnya diingatkannya. Berarti dirinya itu sudah angka 10. Ada arti dirinya. Punya anak 1 berarti sudah jadi 100. Harganya ini 0. Punya anak 1 sudah 1000. Akan punya lagi 1, akan punya lagi 1, berarti 10.000. Dapat lagi anak berarti 100. Jadi ini sambungan ini menambah asal Allah itu diandak di depan. Tapi kalau 1 ini diandak di belakang, 0-nya berapa aja enggak ada artinya. Ihfazillah tajidhu tujadaka. Oleh sebab itu kita harus Allah yang ingatkan dulu, baru yang lainnya. Kullu amrin di balin la yubda'u fi bismillah fahuwa aqta au ajzam. Yakni qalil barakah. Harus ini. Allah didahulukan. Didahulukan. Yang lainnya dikebelakangkan. Fa aina ma tuwallu itu kita punya kiblat adalah Allah. Enggak ada kiblat lain, Allah. Makhluk ini punya kiblat Allah. Depan kita menghadap Allah, belakang kita menghadap Allah, kanan kita menghadap Allah, kiri menghadap Allah, atas kita menghadap Allah, bawah kita menghadap, dalam kita menghadap, luar kita menghadap Allah. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Oleh sebab itu dalam ilmu tauhid, ilmu Tuhan itu ta'alluq kepada seluruh sesuatu. Bukan takluk kepada wajibat saja, bukan kepada mustahilat saja, bukan kepada jaizat saja. Keseluruhannya ditakluki oleh ilmu. Alimun bikul bisyai. Inna
innallaha bikulli syai'in alim. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima wa huwa bikulli syai'in alim. Takluknya ilmu. Jadi karena badan kita ini ada punajiat dan kiblatnya itu seluruhnya menghadap Allah, berarti Tuhan tidak ada letaknya. Kalau muka kita menghadap Allah, berarti belakang enggak menghadap Allah. Berarti tidak ada di belakang. Semuanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Begitu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ilmu Tuhan itu meliputi, keseluruhannya meliputi misra. Enggak ada yang enggak kena ilmu Allah Ta'ala. Enggak ada antaranya. Tinggal lagi ada yang merasa, gauk merasa. Takluknya itu dirasakannya. Ada yang enggak. Kalau orang dekat nirkore, ada yang merasa panas, ada yang enggak. Yang merasa panas itu orangnya masih punya nafas. Yang enggak merasa itu orang yang sudah mot. Ikan apabila dimasukkan dalam kulkas hidup-hidup, dia gerak. Kalau dia mati, enggak merasa dingin. Nah ini jadi rasa itu harus ada. Rasa ditakluki oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut oleh ahli tasawuf dengan istilah adalah hudur. Hudur itu adalah merasakan kehadiran Allah. Sendiriankah? Bersama orangkah? Nangaran Allah itu tetap Allah hadiri. Itu yang disebut hudur. Hudur kan hudur itu ruhul amal. Amal-amal ini kalau tidak ruhnya mati. Kalau mati itu enggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya untuk kekayaan ida wakaatil, untuk keselamatan yasin, jadi polisi di kubur tabarak, ya kan? Jadi penjaga keseluruhannya burdah. Burdah itu 1 kali dibaca sama dengan dalail 10 kali boleh. Kalau dalail itu khasiatnya macam-macam, maka burdah itu lebih lagi. Tapi yang ada manfaatnya burdah yang hidup, yang punya roh. Apa rohnya amal? Adalah hudur. Hudur itu tadi. Di waktu kita beramal, kita itu selalu merasakan kehadiran yang berbuat itu siapa. Seperti kita baca salawat, Dep. Baca salawat. Salawat yang ada hudurnya itu yang bakal menjadi itu, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi pintu rezeki sebagainya. Kan begitu. Bagaimana kita mesti hudur? Baca salawat itu hudur. Innallaha wa malaikatuhu. Yang membaca salawat itu siapa? Ayatnya innallah. Kalau lidah kita yang membaca, coba lepaskan lidahnya, suruh baca dong. Enggak bakal dia baca. Innallah. Jadi musallinya itu siapa? Harus diingat fa'ilnya itu siapa. Nah, kita banyak baca salawat tapi lupa. Artinya tidak hudur. Faedahnya juga ada, cuma kurang. Ringkasnya apabila salawat dengan hudur seperti orang yang segar bugar. Salawat tidak hudur seperti orang yang sakit keras. Bergerak tapi nggak bisa membantu orang. Ini masalahnya kan supaya kita sama Allah tambah dekat dengan lurung baca salawat. Hudur itu. Kalau orang sudah fana fi Rasulillah,
Hudur itu cuma bacaan aja. Dia itu sudah jadi badannya. Hudur itu jadi badannya, jadi darah dagingnya. Ngaran hudur itu sudah. Orang sudah dibuka akan hijab melihat hakikatnya Rasulullah SAW. Nang bujur-bujur rahmatan. Rahmatan lil alamin, rahmatan. Nah, ini rahmatan lil alamin. Kalau alam ini api, rahmat ini air, datang ada lagi api itu. Yang ada apa? Al-kaunu isyarah wa antal magsud. Bacaan orang-orang Mesir, al-kaunu kulluhu isyaratun wa antal magsud. Wa antal magsud. يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك شهود. Ini mudah-mudahan pokoknya dulu yang akan datang ini pembicaraan berat sekali. Sebab ini dapatnya dari malam, dari tengah malam di utang. Berat ini. Yang berat ini harus menghajatakan lubangnya, tempatnya besar. Besar supaya bisa masuk. Untuk membesarkan ini gembira dong. Jangan ada sedih, gembira terus. Nanti akan datang yang besar ini ke dalam situ. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Waktu malam dapatnya. Yang thaqil itu waktu malam dapatnya. Kan ya ayyuhal muzammil qumil lail illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi warattil qur'an tartila inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila inna nashi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qilan. Modalnya gembira dong, jangan ada bersedih lagi. Ini harusnya istri juga tahu. Guru Ayan nanti pulang ke rumah senyum, istrinya harus senyum juga. Guru Ayan nanti bicara, alhamdulillah aku segar bugar. Katanya umanya bini Guru Ayan, alhamdulillah aku sekarang siap. Kan anunya itu kan cocok, jadi imannya meningkat terus. Kalau Guru Ayan datang, aduh kepala saya sakit. Saya juga kebetulan. Nah, minggu tenang. Sudah nyalahi janji. Maka sudah bikin janji. Saya berjanji 1997 akan meningkatkan kesenangan, kegembiraan, dan membasmi kesedihan. Gembira bukan arti gembira itu kalakak ketawa, itu lain urusan. Lain. Kalakak tapi hatinya sedih, lain. Itu sama dengan TV, tertawa tapi baterainya habis. Baterainya merosot terus itu. Nah, itu mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan sama senang, sama bicarakan masalah nikmat. Jadi kita kalau duduk-dudukan itu jangan membicarakan bala. Ingat ya, ingat kalau duduk jangan ada judulnya pembicaraan masalah bala. Anda kalau ketemu guru yang dilaporkan ujungan, guru saya berujung sekian, itu. Jadi ujar guru kalau begitu bagi 3. Sepertiga untuk nambah modal, sepertiga untuk keperluan, sepertiga untuk agama Allah, untuk agama. Senang tuh. Kalau minta, guru, saya guru ditipu orang. Ya kan? Ujar guru, aku ditinggalkan bini, nah sama.
sama itu artinya sama luputnya. Maka hendak meningkatkan gembira kada cocok lawan gawia. Ya, kitab tapian lah amunnya urusan nang nikmat Tuhan aja, kita bersyukur. Faslun tiba bersyukur. Hati kita meningkat terus. Ayana. Film tak pulang nang locok. Toh lagi ama sudah nang dono tegugur nih tuh. Maju kena, mundur kena. Oh mak, tahu lagi ya. Mentakan nang kesa orang nang kalahian bematian aja umat. Asa anu tak kami juga. Jadi kita aja nyetelnya tanang nang mana cagar mahibur nih itu aja. Nang cagar melebur jangan. Masing-masing kita. Imung aja Imam Ghazali. Biar kitabnya kita baca imung aja. Dibuka kan aja peguruan nih. Peguruan kalau pandai lagi bilangnya nih. Ghazali ini guru kita kan. Nah itu jatalah di antara hasil daripada sebahagian yang kita dapati waktu malam-malam itu tadi. Maka ini penentuan. Gembira itu surga, sedih itu neraka. Artinya orang yang bakal masuk neraka sedih, orang yang bakal masuk surga gembira. Sebab pulang surga itu wa akhiru da'wahum anil itu wasiqal ladzina taqabbalu wa qalu alhamdulillah. Iya, ya kan? Wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'ada. Insyaallah. Kalau kita melihat kejahatan orang, misalnya kita kasyaf melihat orang yang sebelah gunung sana ngerja maksiat, kita melihat itu kita sedih, pasti karena kita lihat maksiatnya. Coba kita lihat nih ibadahnya gembira. Lalu bulan puasa bala lihatnya itu melihat orang nama maksiat, lalu hati sakit, mintakan nonton ya Allah ampun ya dosanya itu pun. Lalu kalau teguringnya makan teguring liur pahit, makan sedikit lo kata kau puasa jalannya setan itu untuk mencegah kita kata kau puasa dengan jalan dibukakannya kasap setoni, yaitu melihat yang kejahatan orang. Setiap orang melihat kejahatan orang, kasapnya namanya kasap hantu. Kalau kasap dari malaikat melihat kebaikan orang. Jadi hubungan sama orang erat. Setiap kasap yang akibatnya melepaskan hubungan itu namanya syaitan. Setiap kasap yang mengeratkan hubungan namanya daripada malaikat. Nabi Ibrahim melihat kejahatan orang. Ya Allah matiakan. Ismail jatuhan matiakan nyawa bunuh anaknya sendiri. Sesudah kejadian itu, wah ini bahayanya kepada saya ini. Lalu faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Artinya faghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Nah itu. Kita kalau melihat misalnya ada orang yang giginya habis kompong. Kita itu lalu menyambat aja karena apabila melihat kejahatan orang mesti menyambat lalu gibah ngupat. Coba lihat hidungnya mancung. Kada wajah seorang mesti terlihat untungnya itu. Jangan hidungnya aja artinya yang kita bidik itu hidungnya. Akan senjatanya ada, pisirnya ada, teleskopnya ada, pengajiannya ada. Yang dibidik itu sudah tengahnya itu hidungnya yang bagusnya aja. Orang semua ada punya kebaikan. Semua makhluk ada punya mazia karena di situ Nur Muhammad ada. Ini lagi terserah lawan fatanah kecerdasan kita aja lagi. Mau melihat kebaikan orang enggak? Tapi kalau sudah kita ada apinya dalam hati kembali kepada Allah, api itu berada di hati, enggak lihat lagi kebaikan orang. Wa ainul sukhti kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Kalau sudah marah itu ada di hati, kebaikan orang itu enggak lihat lagi. Ada kalian lagi. Kebaikan Allah itu tidak bisa dilihat lagi.
Kalau sudah kita melihat balanya. Kalau kita melihat balanya Allah, kebaikan Allah kita nggak melihat lagi. Akhirnya kita musuhi sama Allah. Maksudnya tutuplah pikiran-pikiran terhadap bala, tutuplah ingatan-ingatan terhadap bala, tutuplah pembicaraan masalah bala. Hanya yang dibuka masalah nikmat sahaja, pakot. Itu jalannya, terserah aja. Umur di tangan Allah, bukan tangan kita. Pokoknya mau mati senang deh. Mau mati senang. Ngaran sudah, ya ini kada senang. Lain orang ngarannya haji senang, nah biarnya nangis senang juga. Ngaran sudah haji senang. Allahu Akbar. Jangan takajub lah. Mun awak ulun kena lamak badan mendadak. Padahal makan sama aja kayak itu, cuma hati senang. Jangan dihiri lah, bah guru senang banget aja. Sorong kayak ini, akan apa behiri? Nah hiri itu ya api, api itu ya iblis. Sarik pulang diperkan iblis. Hiri itu kan daripada marah. Kalau orang marah pasti hiri. Orang tuh apabila pamarah pasti hiri. Dendam. Maka orang dendam ini selama ada orang dapat nikmat, kada bakal dendamnya itu apa? Ya kan pema api padam. Kalau bisa hilang, maka orang dapat nikmat ini kada sin ampihan. Tang ada aja orang dapat nikmat jadinya tuh tang bertambah aja lagi sakitnya. Sudah kita lawan Tuhan aja sudah. Gembira kepada Allah Ta'ala. Kada wani mengingatakan bala. Bala Tuhan itu kada wani mengingatakan, kada wani melihat, kada mau menyusun, kada hendak. Nang dilihati ya Allah sekarang ada nikmat yang ulun berjanji 1997 kada hendak lagi melihati bala pian. Ulun hendak melihati nikmat pian aja. Sebab apabila melihati bala ulun cagarnya memusuhi pian ya Allah. Ini nama rasa sudah memusuhi Tuhan. Nah, apa hasilnya? Ada nyamannya. Takdir Tuhan lawan qada Tuhan ditentang, hanya ada nyamannya hidup menentang takdir. Ujar Umma Irama, apa yang harus mau dikatakan sudah takdirnya mendatang, bergadang boleh saja, asal ingat lawan mati. Itu. Sudah takdir, suratan takdir. Kenapa? Ujar Habib Allah Haddad, la tukathir hamak magudir yakun. Tong. Ujar. Bahan itu cuma terbang. Mana lawan menyambat orang? Itu, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah menyatainya dulu kalau menyambat di orang. Ada orang berokok lah sambung puting. Ada yang lain jangan ini berokok terus saja. Mana lawan menyambat di orang ini? Ulun rokoknya rokok ulun juga. Pian menyambat di ulun mana dua bagus. Ulunnya rokok ulun juga. Dihisap pian kenapa jadi menyambat di ulun? Menyambat di ulun itu apa artinya? Mengupet itu apa hasilnya? Nak minta tapi ya. Sekalinya unda kepalakan ya. Alaman kepalakan berarti kita kada kota kawan. Ya lah, pian nang kada tahan, lawan rokok. Nah, anu hidung pian aja tapale. Ada orang dulu makai utas emas. Ada ulama zahir menagur haram nyo pakai ini. Ujar nang makai utas pian menyambat yulun tu kenapa hukumnya? Lamunnya pian tu salah juga menyambat yulun, ulun salah, utas di tangan pian salah di mentong. Sallu ala nabi bepanggut. Ah itu kalau sama paham. Kalau tinju sama paham biar ini berdarahan ini terpacul gigi. Nah, kenapa? Ditonton orang keduanya itu aja kan. Ya sudah memikirkan diri aja sudah. Walhasil sekarang sampai Tauratnya sudah, nang wadail awam sampai Tauratnya. Dail awam sampai Tauratnya.
Jadi kalau kebetulan kita terdapat di saruanan kali manakah lah mudahan ulun ini kena kawa maisam menghadapi pian kawa bapander kenyamanan aja. Seperti kena alhamdulillah jalan aku nyaman awak atau alhamdulillah aku anu bakami nyaman sudah. Nah, itu aja lang dikuya. Lamunnya masih bakami sakit jangan sampai montung ke itu bakesah lonita. Sebab itu sudah lain jalur. Jalurnya jalur bala nih. Jangan lagi ini membukakan lorong hantu. Seperti kekawanan tarajin datang ke rumah. Datang assalamualaikum guru ulun bujung guru ya sekian mintunya nya ada pang datang kada payu barang nabi nang itu kada ada itu kada do. Ba urang na semenyan urang hebat nah. Jadi mun nya hebat semenyan kan tinggalakan aja sudah bagus aja merata nah apalagi apa nang diurus. Mun sudah sehat merataan kada percuma dokter dikirim. Ya kada. Nah ini. Kisah api nih kisahnya. Kisah keras suara tapi senyum. Nah. Munnya ada api di sini kan dendam itu kata gambar mukut tadi pang beta. Munnya ada tabunuh kan ada mati nang disarikin itu kada puasnya. Buktinya Qabil dan Habil. Kada terbayar dendamnya itu kecuali mati orang nang disarikin itu. Dan kebaikan orang nang disarikin itu tidak ada lagi sebuting pun hilang. Kejahatan nang disarikinnya itu nang tak ungkai habis-habisan lebih daripada yang ada. Sifat siapa ini? Sifat unsur daripada empat. Selain daripada Rasul dan Nabi pasti ada ini. Tinggal lagi bagaimana caranya supaya kita itu mengurangi dulu sifat api dan hawa angin ini, supaya kita banyaki sifat bumi dan air. Jadi mengaji anasil itu orang bahari mengaji benar. Berpuluh tahun, setengah tiga ngaji. Nang pentingnya pemakaiannya. Supaya nang asalnya pina api sekarang sudah mau adem. Nang asalnya kita pina nak menyarak-nyarak sekarang tenang. Ini baik artinya bermasyarakat atau secara individu. Artinya perseorangan saksian. Mun sorongonan membawa api, nah ya tak. Nang menampeleng kayak ditorong juga. Nya duduk serongonan tuh nah. Ini orang bujang duduk serongonan. Nah. Aro menempel ada untung mustahil aja. Ada untung mustahil aja. Nah, itu ngarannya individu. Api dipakai secara individu. Serongonan. Amun jebak rubut nang kayak ini nah, pas sudah hamsa. Kujaga semenjalnya sengak. Sengak. Sifat surga itu adalah apa tadi anu banyu dan tanah. Sifat neraka itu api dan angin itu dan meniupin. Nah, sekira banget apinya itu menyala. Nah, mengipasi si api itu. Nah, amalannya pilih amalan nang adem. Salawat adem, burda adem, Quran adem, istighfar adem, maulid adem. Kalau zikir mutlak Allah. Sudah panas dahulu. Orangnya banyak pulang apinya di sini. Nah iya tak ya. Iya tenang juara bertahan sampai ke akhirat. Karas benar. Apa dia papai? Apa itu Bang? Pokoknya pangkong terus. Menjawisi pendapat kada kau digual-gual lagi, kada kau lakukan oleh pakai lagi tak itu Bang lah. Tak asup ngarannya. Karas kepala aja gulu ko bari. Jadi harus amalan itu yang adem-adem. Sesuai kita ini mau meningkatkan si tanah lawan si banyu ini. Dingin-dingin selawat. Ingatakan nang membaca salawat tadi Allah. Ya kalau mbah mun kita kaulah baca. Mbah muntung kita nih Bang. Iya jorong bahari kenyataannya aja. Kalau pandang hakikat Allah nang membaca. Muntung ini cuma kenyataan, bukan muntung iya Allah, biar Allah ya bukan muntung iya Allah, bukan Allah iya muntung. Kada kenyataannya mazhar benar aja, dalil benar aja. Allah kada berhuruf suara Allah, mbah nang berhuruf suara di Pang. Napa ini? Napa nya? Kalam lafzi lawan kalam nafsi. Itu aja kalau. Untung aja kalau kan kalam itu kan ada lafzi ada
Nafsi saya sudah. Quran naik baca alhamdulillah tak kalam apa itu? Lafzi kalam siapa karena? Nah ya kalau salah lah ayo bang munnya salah pada kan kita ba'adu kitab sifat 20. Ada lafzi ada nafsi yang kada bahur usul itu kan nafsi karena ya kalau. Nah, jadi pahaman di nafsi, pahaman di lafzi sama. Bukan lafzi ini makna bagi si nafsi, sudah paham aja berarti tentu sudah lawas banget kita belajar terus banyak kesalahan kan diingat lagi. Nah, kalau nahu aja yang diingatkan sehingga sifat 20 kata paham lagi dan tanjiji mentajiji sulit kayak lagi. Nah ini karena malaikat dari gawiannya hanya ibadah aja. Ada kita ini gawian bisa bermacam-macam karena unsurnya dari 4 juga jadi bisa berubah-ubah. Iya kalau tak di atasnya kan mintuna. Walidzalika taral insana yuti'ullah marratan wa ya'sihi ukhra. Karena manusia ini bahanun maksiat, bahanun apa? Ibadat. Iya kalau karena masih lagi di dalam unsur itu tadi ya nih, pahamlah. Nah itu. Wayahnya maksiat teh ya tadi ya si api tadi pang teh, lon si hawa tadi. Wayahnya beribadat ya si banyu lon apa? Nah, lawan si tanah tadi. Wa al-ikhtilaf dawai wa sifati wa dzikra mungkin fi bil malaika bal majnun al-ta'ala majnun al-asjad hakim fala jurma. Ala ya'suna Allah ma amarahum yaquluna ma yu'marun wa yusabbihuna al-laila wan nahara yaqturun waraqi'u minhum raqi'un abadan. Nyenengaran unsurnya Nur Muhammad, sebuting itu aja. Lalu gawirnya pun sebuting aja menyarukuk mulai dijadiakan rukuk sampai ke masuk surga. Itu ada nang wasajidun minhum sajidun abadan wal qaimun abadan la ikhtilafa fi af'ali wala futura wa likulli bil maqamun ma'lum la ta'addahu wa ta'atuhum lillahi ta'ala min haitsu la majal mukhalafa bim yumkinu an tushabbaha bi ta'ati atrafika laka. Nang kaya lah anggota kita taat lawan hati kita menurut itu. Fa inna kama ma jazamtal irada bi fadil ajfan lam yakun jufur as-sahih taraddudun wa ikhtilaf fi ta'ati kamarata. Kita kalau sudah mantap hendak memajamkan mata awakah ke lubung mata menahani mestinya ya kalau berapa aja kita mantapkan itu maka ikut tuh Bang. Nah, ini kisah kita dulu kisah kudrat yang baharu nih dulu. Nangka itu yang eta malaikat lawan Tuhan teh dasar bujur-bujur la haula wala quwata bujur-bujur la haula wala quwata inya kada ada nafsu ya kalau kada ada nafsu ada nafsu ini bisa juga bapak jam jatuhan duh babuka jatuhan bapak jam buka mata bapak jam nah apa maksudnya bangun subuh uring ya Allah tutup mata, jangan meliti. Buri turang ya. Haram ambil kacamata, lon teleskop. Nak mau hitungi bulunya, mbah. Bilang apa masalahnya. Itu kayaknya tekan danang ini nafsu ini kayak itu aja tuh. Kayak itu aja. Iya, anak mencari tempat-tempat yang supaya pina inggi, pina nang mau jual tah. Hanya turun naik malaikat mintuna baharaan mau jual sikap kabulnya doa ini. Ada tahu kisah lagi orang di rumahnya tahu. Sarik kayaknya kata-kata serainya. Ini lain sudah. Ini sorongnya sudah. Tuh banana macam-macam tadi petunjuk ada. Nah bagaimana melaksanakan. Kata orang di rumah lagi. Kalau tahu kisah orang di rumah lagi orang kampung makinnya. Tahu kisah lagi dah. Sunnah sing-masing maya. Ya. Mada Siti Khadijah lan Nabi jangan Nabi aku nak ibadat nalah. Tahu kisah lagi nah saya dia mun pinter ibadat imung bener ulun. Imung ulun tahu lagi ya yang menyangui tah. Menyangui roti karing jam-jam. Tulah ka Gua Hira Jabal Nur. Rasulullah masuk. Kadang-kadang sebulan, kadang 30, kadang-kadang 20, kadang seminggu, kadang 3 hari. Itu ya ta'abbad fi Ghar Hira. Ya kala ya kala awwalu ma budi'a bihil wahyu ar-ru'ya salih. Fakana sallallahu la yara ru'yan illa jaa misla falaqis thumma hubbiba ilaihi al-khala. Fakana yakhlu bi ghairi hira'in wa huwa ta'abbudu layali dawatil adad. Enak
kalau malam-malam tuh sama Allah di tempat yang tidak ada bangunan subhat, tidak ada macam-macam. Enak. Enak kalau sudah kita enak, pulang kan enak yang dibawa, yang menemunikan tambah enak juga. Sidang, datang sidang. Sidang apa? Gembira tadi. Jadi saban malam sidang serumahan, judulnya meningkatkan kegembiraan. Ini kada berminggu-minggu siang malam nang dibicarakan di rumah ini enggak bala. Mapa hendak lawan Tuhan cinta. Itu bala itu apabila kita ingatakan lalu kita pander kawal mintu juga sama-sama kita tuh hendak memusuhi itu Tuhan. Itulah artinya siasatnya iblis. Sayyidina Ali melihat kawannya berjalan tina gamat. Aro di suruh belaju. Belaju di sini. Rasulullah kan apabila berjalan nang kaya orang turun gunung terima apa? Turun gunung kemana? Cepat kada? Behimat kada? Behimat kalau gugur behimat kada? Wah itu nang kaya itu artinya menunjukkan hatinya itu senang gembira. Kita pang lamun bisi cucu atau bisi anak, kita bisi anak garing lalu bisa berjalan sudah, bisa berjalan garing nih, kawa berjalan sudah tapi begamat gimana aja. Senang kada kita sudah. Lamunnya bisa buka pang, buah gembira benar kita sembuh sudah jalan anak kok. Jadi nang sakit itu anaknya sakit kada, berjalan itu sakit kada. Nang abahnya lebih lagi apa? Sakit karena cintanya abah lawan anaknya. Jadi kalau mau anak cucu Rasulullah menggembirakan Rasulullah, bergembiralah. Kalau kita ini bersedih, Rasulullah lebih sedih. Jadi yang menyenangkan Rasul, menjadikan Rasul terserah kita ini. Jangan ada kita itu ngeluh kesusahan itu, jangan kita gembira terus. Sepian datu ini gembira. Yang di belakang kita ini yang dijaga jangan sampai mereka sedih ikut sama kita. Kita harus bergembira. Ya Habibi ya Habib itu sesuai itu yang dibaca yang juga ada itu cocok itu untuk ya Habibi ya Habib itu. Nah, gembira ya busyra lana ya. Itu aja. Busyra lana ya. Ada orang perempuan bebas. Ada paham bahasa Arab. Begitu orang baca busyra lana, ketawa dia. Temannya tanya, "Kenapa ketawa, Ibu?" Laki saya disebut orangnya. Dia punya suami namanya Busyra. Ini orang mulut baca kasidah Busyra lana, ketawa itu ibu. Katanya laki saya disebut orang. Menyebut ngaran. Busyra lana artinya tidak ada pusang lagi. Kami gembira terus. Nilnal muna, semua yang kami cita-citakan sudah hasil. Zalal ana, enggak ada lagi kesusahan. Wafal hana, kesenangan yang meliputi. Jadi kalau orang baca itu jangan sedih lagi. Kalau paham kita baca itu kan masih jangan. Nah, kalau saya baca Busyra lagi, Busri aja. Mau mati senang, mau mati sedih. Nah, kalau mau mati senang, amalkan senang. Kalau mau amalkan senang, matinya senang. Abis yamutul mar'u ala ma asya alaih. La tukazir hammak ma gulir yakun. Sudah yudabbirul amra minas sana. Ya kalau da'it tadbir famal amru lak. Da'it tadbir famal amru lak. Da'it tadbir famal amru lak. Anak garing ya kan sakit hati kawalah membaikkan. Nah kawa juga mana sudah inya tetap garing seorang pulang sakit hati ujar iblis ujar iblis baeho suaranya artinya dua dapat tunda dirusaknya dua anak di pesa semaan pak arsin baikan lalu menangis jangan nang laki kenapa jadi menangis sudah inya sudah ya selismaan ikam pulang menangis dah kenapa ikam semalamnya waktu aku selismaan baulah wah dilibatakan pulang
Ini semua adalah bakal kita mal'un, dikutuk Allah. Kalau orang tidak senang hatinya hidup, bahkan sakit hatinya, berarti orang itu tidak ridho dengan qada, berarti tidak syukur dengan nikmat, berarti tidak sabar atas ujian. Man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qadhi wa lam yashkur ala naif falyakhruj min qat'in wal ya'bud rabban siwa'i aw kama qala. Hadis qudsi itu mal'un, rumah tangga kena laknat karena orangnya tidak bergembira. Coba kita senyum serumahan, dan kalau berbicara, bicaralah yang nikmat aja. Kalau lihat uyah kadada misalnya, Lombok adakah? Memang Lomboknya ada. Jangan tuh nang kadada nang kita gunakan. Uyah adakah? Dan jangan dulu. Asam pangnya tahu asam ada. Utak ibarat tembunau. Laki itu yang macam-macam nih, kalau bisa menyempurnakan sekali pedali dapur. Laki ketujuan asam lalu Lombok macam-macam, tahu kan ini musim kurang nang panas dalam. Gimana tembunau cocok mun abahnya ini alang. Wah. Mintuhannya lalu datang api juga mintuha. Nang apa? Nang sampai anak unda kan nyawa celah. Nyawa kenapa jadi mahantem anak unda? Napa celah. Daur ramlan. Api sekampungan. Ada ya. Ada. Wa a'udzubika min sakhatika wal afi. Wanaranya jangan pemanasan. Jangan. Berlindung daripada panas, sekali sifat ketujuh marah, panas. Alhamdulillah. Aja dapat aja berataan. Nang nyata dapat duduk dulu nah. Ini dudukan di sini nih, untung mana. Jadi malaikat tadi ada yang berdiri, ada yang berduduk. Nah, wa ta'atun ila bisa. Baik. Wa apa yumkinu an tusabba bi ta'ati rabbika fa innaka mahma jazam dan fadil ajfan lam yakun al-jufni sahih taraddudun. Artinya syak wa khilafun fi ta'ati maratan ma'siyatika ukhra. Qul kana mutawallim amrik wa nahyik yang fatihu yang tabiku mutasim bi isyaratik fa hadha yusbihu min wajhin lakin khalif min wajhin. Al-jufnu la ilma lahu bima yasduru minhu haraka fathan wa idbaqan wal malaikatu ahya'un. Malaikat itu hidup terus-terusan. Nah, jadi kalau pagi kemandak menjarahi kubur Jibril, ngalah. Jadi akan Tuhan hidup terus. Hanyar aku tahu jar. Hanyar unda mendengar malaikat itu hidup terus. Hanyar juga pada dengar. Ninya wal malaikatu ahya'un alimuna bima ya'malun fa idza hadhihi ahya'un artinya apa? Hidup terus. Mari karena kisah bercabut itu artinya berpindah benar aja. Maksudnya hidup ini kan artinya apa? Anu maksudnya hidup ini artinya kadang mampus tak ada mampus. Ya, tapi berpindah benar aja. Kan ada kalau kisah bercabut ruh juga ya kalau maksudnya berpindah benar aja itu. Alimun bima ya'malun fa'idan. Hadhihi ni'matullah 'alaika fil malaikati al-ardiyyah was samawiyah wa hajatuka ilaihim fi aghrad al-aqli faqat duna ma 'adahum min harakat wa hajat kulliha fa innaha lam tawil dhikriha fa yadullu qadrun ukhra min tabaqat an-ni'am wa majami'u tabaqat lam kulli sawa fa kayfa ahadu ma yadkhulu tahta majami'u tabaqat fa idza qad asbaghallahu 'alaka ni'amahu 'alaika dhahiratan batinah. Ringkasnya tikas nikmat malaikat aja dulu sudah sasak badan kita dengan malaikat. Sasak badan kita dengan malaikat. Ayo, amun sudah malaikat itu nikmat di badan kita sasak. Kenapa orang yang sasak lo nikmat ini kenapa jadi bersedih? Kenapa jadi sakit hati? Kenapa sangpu? Ya pusing. Jadi ada karena di bawah tuh di belakang ada. Kenyataan sabab-sabab manusia yang jadi kada senang hati itu ada kada sababnya. Nang jadi kada senang tak ada sebabnya. Padahal aturannya kan kada ada lurung nang tegal sedih. Itu kada ada lurungnya. Inggan satu nikmat malaikat saja sudah di badan hibak aturnya senang. Apalagi nikmat nang lain-lainnya. Cuma kalau nggak lihat ujar guru saman kalau ungul juga ya. Ujar guru saman ungul. Nang jadi pindah sedih itu ungul. Guru saman Allah yarham ungul. Ungul aja sini. Mati was sekalinya guru saman. Ungul. Tsumma kal wazaru zahiral ismi wa batinah fatarku batinal ismi mimma la al khalqu minal hasad wa su'idzan wal bin'ah. Ujar aja kan? Sambungannya. Kemudian Tuhan berfirman pulang, jauhi olehmu akan dosa yang di luar dan dosa yang di dalam.
Meninggalkan dosa yang di dalam, ya kah? Itu makhluk bukan semuanya tahu. Artinya banyak dosa yang di hati, manusia itu kada tapi tahu. Lamun dosa di luar banyak aja yang tahu, berdusta, nyala janji, ya kalau lah, jangan nyepak orang, menyambati orang, menyumpahi orang, apalagi menumpalak orang. Itu nyaman aja dipaham. Dosa yang di dalam ini yang banyak orang kada tahu, namanya di dalam sudah. Apa misalnya minal hasad, daripada hati itu hiri. Nah, orang dapat anak, seorang menasmiakan aja. Berapa ribu usia sudah ditasmiakan, seorang kada mau beranak. Iya, nah anak orang tuh waktu anak menismiakan tadi ikut jirin. Menangis anaknya. Kenapa aja kurang dua. Nah, coba yakannya sih yang menismiakan itu beranak daur alam. Pokoknya biji pos berduit banarnya, laki-laki beranak. Ya kayak orang pahirian nih ya Allah, pahirian tak orang baulah rumah inya jangan tak baulah nang ada gin sudah kesanda kamu sudah bulah rumah mintuna bulah toko pulang tuntung sekalinya belum bapak dibari orang tanah pulang berapa ratus hektar isinya pulang amas putih pulang mendengar pulang menghirin ini jar Tuhan ini kada mematikan unda yang dimatikan unda sudah kayaknya kada kagati unda ujar tak jangan sari Tuhan Tuhan. Naknya mintunanya apabila kita dihiri orang, Tuhan itu berjanji lawan kita secara lisanun nur bukan dengan huruf. Nyawa nang dihiri orang ini bakal mendapat nikmat nang kada kau dihitung. Jadi orang nang dihiri orang itu bertambah syukur lawan Tuhan. Jangan manggadui nang hiri itu bungulan. Orang kami hiri kita gadui di apa supaya nyampe hiri bungulan sama lawan maling tadi tanah. Musuh di tanah, bini kita di dalam kamar sudah berpacul segala macam. Lamun kita turun melawani musuh, amun tentu menang. Nang ini tertinggalakan, ni apam nah. Itu misalnya, jadi kalau inna setan lakum aduwun, maknanya itu wa ana lakum habibun. Kalau di dalam Quran fattakhidhu aduwa, maknanya wattakhiduni habiban. Fakun ma'al habib, la takun ma'al adu. Baik kita lawan Tuhan aja. Kalau kita menghadapi musuh seakan-akan kita tuh ada bisi kudrat untuk mengalahkan musuh, syirik kada. Baik kita mundur menghadap Allah aja, tidak usah menghadapi musuh. Aku nak itu sifatku kalau macam-macam aku mundur, tapi mundur lawan Tuhan. Aku kan bisa balawanan, kada bisa, aku kan bisa macam-macam kada bisa balawanan, kada bisa. Ujak roh Bapak bahari datangnya Sumakmun, dia Sumakmun huruf dot lawan sot di Quran tuh kada pernah ketemu. Mau terdapat ya nih? Kada mau terdapat dot lawan sot itu kada mau terdapat. Nang batitik siapa? Dot ya kalau ya habis ya sudah. Jadi mau hendak batitik maka kawal Tuhan kembali kepada tadi nol lamun hendak berarti satuan didahulukan. Lamun sorong nang berduhulut muncul Allah Taala dia bolak aja pintuannya. Ada artinya nol ini kalau ada sambatannya. Bujuran tanya tak sudah mundur aja. Mundur lawan Tuhan kita. Bisa mundur tapi lawan Tuhan. Nih nang kisah dangki ini mudah-mudahan maka selama ada nang tadi dangki ini ya api tadi api lawan si angin tadi iya ini nafsu angin itu kan ya nafsu api itu ya panas dah iya si hasadnya nih wasu'idzanni nah iya aja ya nih nya lalu anggapannya lalu salah aja kurang telah pembacaan memadahakan nang di kitab sini inya menganggap orang nang jahat sangkar ini nang panas di hati ini ujarnya nyawa menghantam unda nyawa menyinggung unda jadi mudah tersinggung. Nah itu padahal orang kan ada berniat kakak itu wal bid'ati nah ya tak ya kalau artinya gawian itu bahapal kada ada kitabnya itu aja sudah bid'ah wa idmaris syarri linnas ya kada artinya menyembunyikan di hati
akan berbuat jahat kepada orang. Ya nama upahakannya neta. Kalau orang tuh dendam lawan kita, lalu angkatan tentang sana, bepagot, bujur aja. Tapi inya mau upahakan ke lain, kena lah lamun itu kena bunuh tuh, racuni ke apa. Atau diupahakan dengan orang nama mitnah. Jadi ada, tapi polisi tahu orang ini bekas bepaut, tentu di sini sumbernya, polisi tahu tuh. Ada paut kan bekasnya, situnya musuh. Dan musuh mau upahakan itu jalan lain, bisa ke ewen mau upahakan. Tuh ke ewen, tukang seher tuh, yang hidup di hutan tuh, yang kepala sukunya ada tuh. Nya baik aja sudah, kelihatannya kan tapi kalau ada di sini dendam itu. Daripada cucuk aja lah iman kali apa? Rusak ya kah al-ghadab yusidul iman. Min asaril gurub banyak lagi wahwa ada lagi di sini apa? Min asaril gurub. Lalu lamun kita meninggalkan itu Bapak. Artinya hasad kita jauhi, su'idzan dijauhi bid'ah. Di apa cara menjauhinya? Yang tadi aja, sifat api jangan ada di hati, panas. Ya kah? Hawa tadi, ya kah? Nah, jangan juga ada apabila ini kadada, lalu gantiannya ya nang bagus-bagus saja lagi. Namanya nah, wahwa syukur. Meninggalkan itu ngarannya syukur. Jadi selama masih ada lagi sifat nang jahat di hati kita, kita belum disebut orang nang syukur. Orang yang syukur itu dosa di hati sudah kada ada lagi. Lima apa hendak menghilangkan namun belum tahu. Nangapa itu hasad, nangapa itu jahat sangka. Ada tahu? Wa syukrun ni'amil batin wa tarkul ismi dhahir bil jawarih syukrun li ni'matil dhahirah. Bal aqul kullu man asallaha ta'ala wa la fi tatrifatin wahidah bi an fataha jufna matalan haitsu yajibu ghaddul basar faqad kafar ni'matallah lillahi ta'ala 'ala bisamawati wal ardi wa pengkesnya ujar silin tiap orang yang maksiat kepada Allah sekalipun satu kirip mata aja yaitu dengan dibukanya kelubung matanya ditujukannya kepada tempat yang Allah melarang buka mata di situ maka itu namanya tidak syukur akan nikmatnya mata. Fa inna kulla ma khalaqahu Allah ta'ala hatta al-malaikata was samawati wal arda wal hayawanati wan nabata bi jumlatihi ni'matun ala kulli wahidin min al-ibad qad tamma bihi intifa'uhu wa intafa'uhu wa aydan bihi fa inna lillahi ta'ala fi kulli tadribatin bil jufni ni'mataini fi nafsi al-jufni id khalaqa tahta kulli jufnin adalatin wa laha awtarun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Setengah 6 kah? Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana ay aqra'nahu laka 'ala jibril fattabi' qur'ana fastamil qira'ati thumma qra'hu ba'da dzalik thumma inna 'alaina bayana ay bayan ma indaka faqad ja'ala bayan makna ba'da qira'atihi al-muqarraratu tajri ilahi. Ini maksudnya adalah Allah melajari orang yang menuntut ilmu adab terhadap gurunya. Orang menuntut ilmu harus ada adab lawan gurunya. Kalau guru masih berbicara, murid ini janganlah ada pertanyaan macam-macam. Dengarkan aja dulu. Selesai baru bisa pertanyaan ada. Apalagi jadi mata waradatil waridat ay tajalli al ilahiyah wa yu'abbar bil ahwal aidan qalu alayka alaikum bi waradat ay waradat ala qalbika min qibalil haqq fa hadathat fihi ahwalan saniyah hadamat ay azarat ala waida alayka. Kita yang disuruh menuntut ilmu. Ilmu itu disuruh dipakai. Misalnya aja lah kita disuruh menuntut ilmu sembahyang. Sudah tahu ilmu sembahyang kita gawi dilaksanakan ngarannya tarekat. Kalau ilmu sembahyang aja sudah tahu namanya syariat. Kalau dimulai Allahu Akbar namanya tarekat. Pahamlah? Tarekat. Nah, kalau sudah tarekat berarti dalamnya ada syariat. Paham? Nah, ini akan diupah oleh Allah Subhanahu wa taala akan warid. Karena sembahyang itu wirid diupah dengan warid. Warid itu adalah ilmu laduni. Nah, datangnya ilmu laduni ini, pahamlah? Datang ilmu laduni ini adalah sesudah wirid itu selesai. Bukan rahatan wirid itu langsung masuk kada. Nya kena
Kenanya ini kada tentu assalamualaikum hanya dapat atawanan tuntung mbah sembahyang makan berokok behera di dalam jamban kan ada aja dapat pahaman ilmu bisa. Pokoknya setiap wirid pasti ada warid. Oleh sebab itu perlu wirid. Nah, itu. Perlu wirid. Wirid itu perlu. Malam yakun lahu wirid bahwa girid. Siapa kada bisi wirid monyet. Nah, monyet. Tapi lah aku melihat warik itu lah. Di hutan bisa melihat di rumah bahari bisa, tapi irangan. Irangan tuh yang di pucuk napa pohon gatah di rumah. Karena apa angin ribut. Daun gatah habis lah guguran musim panas, warik di situ banyak angin ribut tuh warik tuh kan bepesek bepingkut di mana? Di dahan. Anaknya irangan ini bepesek pulang tuh nah bepingkut lawan apanya? Lawan mamanya. Dalam hatiku apabila dapat musibah lawan bala dalam hati aturannya bertambah pesek lawan Tuhan. Amalnya beranggang boleh. Dalam hati aja pang bipa. Lalu arwah bapak tahun ulun biasanya. Ulun ini salonganan tunggal bipa. Jadi melihat orang bola tangkis ini, tapi kira juga kanak-kanak baulah bipa ulun di getah. Ada orang bekas masuk kah napa kakak tahu. Pokoknya ada bulu ayam orang ambil bulu ayamnya 3. Nah cocok bagi getahnya masuk itu bagi 3. Nah bicara tahun getah beresan ya nah. Kemudian ada di situ orang bulah rumah papan yang dibuang orang ada ambil papannya bulah tapakan halus saja jana. Berhubung kada kawan siapa lalawanan tawing rumah tak kasih to kesebelahnya menyebelah kita tak netnya napa gadang pisang diikat di sini diikat ke pisang sini main ayah nih melihat bah ini panggawian dia menyebut udah ulak sekolah belum bisukannya ayah kak begawe di pasar kita ke sekolah belum bulik nih kita ke sekolah ayah datang udah kita babak ya nih anunya ini kagak ada lagi netnya tapakannya ada lagi bolanya ada. Aku nih kulit ya ayah cari tapakan kah bungut aja aduh ini beneran kuitan ayo kesini nah tapakan ikan ada situ sekalinya di dapur sudah bericih baik dulu lah kayu aja ayah sekarang jarang banyak sudah diam ya kok kenapa pisang ini tadi BP buah tapi belum masak pisang nang diulah tali nang kita sini nah rumah ulun sini lawak jendela pisang alis itu para kaja kira-kira ya paling 4 meter lah irangan nih meluncat kabar kita makan pisang ayah di sini di kamar di sini nah ada jendela situ apanya itu apa itu anak kita kan rumah bahari itu ada anjung ayah di sini ingat mana aku tak sini ada lemari bahari buluk dia berkaca aku di luar sini lihat mbahnya balik itu mesti tikam nyalak menghantam kan apa pisang ini aku tunjuk lawan jeri jin ini jenah waliknya mbak aku tunjukkan gugur waliknya tunjuknya gugur mendabuk ayah mulai itu kan wani menagur ko lagi ngapa aja gawian tuh sini kalau menagur lagi kenapa kak ayah takutan lawan telunjuk kak hamzat cuma kada tercacat terjadi itu umur berapa hari apa menit apa detik apa nang harap Tuhan juga pak bangsa telunjuk ini aja apa datang di mana ada nol kada artinya kada ada satuan lebih dulu tetap Allah jangan lihat ya Allah tah supaya jangan ada nang macam-macam tadi pak macam-macam tadi pak tenaga dalam sarawar ya Allah tuh tenaga dalam sarawar tuh 1 panjang 2 benjol nah jadi BPM banyak berwirid itu pasti ada warid itu datangnya bukan baimba tetapi sesudah wirid itu datang kemudian hikmahnya wirid ini BPM hikmahnya warid hasil daripada wirid itu ilmu ini masuk ke dalam negara hati kita negara kan di hati tadi ada hasad kiri
ada jahat sangka, ada penyarikan, ada apa macam-macamnya, khianat. Apabila orang tuh bawirid, nur wirid ini ilmu masuk ke hati, inya ya menyerang. Apa nang kotor-kotor di hati, diserangnya. Wah, habis dibersihkannya. Oleh sebab itu kita harus cari wiridan yang banyak punya tentara dengan senjata lengkap dan peluru tidak bisa habis-habisnya, yaitu salawat ala Nabi. Aku dilihatkan bahwa salawat ini yang sangat ditakutinya oleh setan dan nafsu. Adapun Quran, inya ada takut. Sebab waktu orang baca Quran bisa masuk rias itu. Kan kalau takut, inya masih kau masuk, inya masih kau mengikuti. Tapi kalau salawat, oh nggak ada rianya, nggak apa-apa. Jadi itu yang paling tepat, ini salawat aja banyak-banyak. Banyak-banyak kok. Satu salawat 10 rahmat. Lamun Tuhan nang memberi kasih sayang 10, biar nang lain kada kasih lagi, nang lain ini kada bisi harta juga, kada bisi kada bisi dunia, kada bisi surga juga, ya kada. Adakah nang lain mulakan umur? Hinak kada ada, lamun nang itu nang sayang, insyaallah kita kasih matian asal hinak ada. Jadi salawat saja buntungnya sudah, salawat saja ikam ni katuju macam-macam. Ada pulang kena nang apa? Kalau membawa amalan suluk napa-napa kah? Sembahyang kada lagi penghabisannya. Kalau ya di mana-mana, wah ini salawat saja sudah, salawat saja. Sembahyang juga. Tapi mbah itu salawat saja lawan istighfar. Ujar syaitan, ujar setan ulun haur karena anak Adam ni supaya inya maksiat terus. Ujar Tuhan, salama artinya apa? Inya istighfar, unda tetap mengampuni dosanya. Ujar iblis, qasama dhahri man istaghfara. Nang memecahkan tulang belakang unda, orang nang membaca istighfar, orang nang minta ampun. Jadi lamun hendak supaya setan itu kalah, kita minta ampun aja, mengaku ulun banyak dosa, ulun minta ampun. Setan kalah barna tarik barnya pecah belakangnya. Ayo kita catuki belakang setan. Jadi istighfar Hasanul Basri sudah ada kan? Dalail sudah ada, burdah ada. Ini perhatikan bujur-bujur. Perhatikan bujur-bujur. Utamakan bujur-bujur. Quran jadi baca juga sudah ada Yasinnya, ada Tabaraknya, ada ya kah? Yang hariannya seminggu ada juga Quran. Tapi yang sangat diutamakan adalah yang menuju kepada Rasulullah SAW ini. Itu dah hadis itu. Jadi insya Allah aku kada sangkal lagi. Lawan diriku, andai kata aku mati, insya Allah ampih sangkal.